Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa karimina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yawmal qiyamati sahirin. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الآية صدق الله العلي العظيم. Alhamdulillah, kita masih diberikan beberapa nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak terhitung nikmatnya, mulai dari nikmat berjalan, nikmat bernafas, bahkan nikmat angin sedikit pun Allah berikan kepada kita yang tidak bisa dilihat maupun yang bisa dilihat oleh manusia. Salawat beriring salam semoga akan selalu tercurah limpahkan kepada baginda Habibana wa Nabiyana Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada tabi'innya, dan semoga mudah-mudahan kita semua dapat syafaatnya hingga yaumil akhir nanti. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menjelaskan atau memberitahukan kepada para pemirsa tentang kultum, yaitu keutamaan beriktikaf di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Tapi sebelumnya, pengertian i'tikaf. I'tikaf itu adalah mendiamkan diri atau berdiam diri di dalam masjid karena niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah itu mau tidur di dalam masjid pun ibadah. Membaca Al-Qur'an untuk meneruskan hafalan atau meneruskan tadarus itu juga termasuk ibadah. Bahkan zikir dan doa pun itu mau di masjid sambil beriktikaf semalaman membasahi mulut dengan membaca Al-Quran dan zikir, itu juga termasuk i'tikaf. I'tikaf dalam makna lain bukan hanya berdiam diri, akan tetapi i'tikaf ini adalah menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu dengan beriktikaf ini kita bisa mendapatkan husnul khatimah wa husnul khatimah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di 10 malam terakhir bulan Ramadan pun sama dengan istri-istri beliau setelah beliau wafat. Kemudian dilanjut dengan anak cucunya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah dari apa yang dilakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara dalam hadis atau bersabda di dalam hadis yang berbunyi, siapa yang ingin i'tikaf bersamaku, maka i'tikaflah di masjid dalam 10 malam terakhir itu. Karena 10 malam terakhir itu adalah malam di mana ada malam Lailatul Qadar. Dan jikalau kita beriktikaf di dalam masjid, insya Allah kita akan mendapatkan Lailatul Qadar tersebut. Yang di mana Lailatul Qadar ini hanya didapatkan kurang lebih 1% manusia di dunia ini yang mendapatkan Lailatul Qadar. Makanya kita harus sama-sama saling mengejar Lailatul Qadar dari anak-anak maupun yang sudah tua. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 187 yang saya bacakan tadi. Yang artinya adalah janganlah kamu memaksa dia untuk menyatu denganmu sedangkan kamu sedang beriktikaf di dalam masjid. Itu adalah larangan Allah. Jangan kau mendekatinya. Dan seperti itulah Allah menunjukkan rasa kasih sayangnya kepada manusia agar mereka semua bertakwa. Quran Suratul Baqarah ayat 187. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikenal sebagai pribadi yang Nabi Muhammad pun beriktikaf sama seperti hambanya yang lain. Kemudian selain mendapatkan malam Lailatul Qadar, kita akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin yakin, semakin tegas Islam kita, semakin
semakin kita bisa membela agama kita sendiri. Dan yang lainnya adalah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan diri dari api neraka. Semoga kita juga termasuk orang-orang dalam golongan itu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, dan yang terakhir, dan ini adalah yang paling utama, yaitu mendapatkan ampunan dari Allah dan para malaikatnya. Begitu banyak dosa-dosa kita yang tidak diketahui, akan tetapi Allah mengetahui dosa-dosa kita. Semoga dosa-dosa kita diampuni yang telah berlalu dan yang akan datang. Allah itu Maha Pengampun. Janganlah engkau ragu apa yang Allah berikan padamu. Karena setiap yang Allah berikan padamu itu berupa nikmat. Nikmat Allah itu sangat besar. Bahkan Allah pun akan memberikan hambanya. Allah pun tidak pilih kasih kepada hambanya. Semuanya adil. Hambanya itu hanya hambanya saja yang mengira bahwa Allah itu tidak adil. Padahal Rabb kita sama-sama Rabb seluruh alam. Rabb Nabi pun juga. Bahkan Allah pun bersalawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan maka itu dari saya sendiri, maka itu kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa sekolah di Arohama, dan Arohama ini mendapat akreditasi A. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.